warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih melimpahkan rahmatnya, Allah masih melimpahkan nikmatnya, bahkan Allah masih melimpahkan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Ingatlah janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, niscaya akan ku tambah, wa la in kafartum, dan jika engkau mengkufuri nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Kemudian solat bertangkaikan salam tidak bosan dan tidak lupa kita ucapkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau rela mengorbankan anak dan istrinya, beliau rela mengorbankan harta bendanya, bahkan beliau rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul ceramah singkat pada hari ini yaitu berkenaan dengan kepemimpinan. Pemimpin adalah suatu jenjang yang paling tinggi di hadapan dunia ini. Pemimpin adalah suatu janji Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Pemimpin adalah yang mengemban amanah, yang mengemban suatu perjanjian untuk diperoleh oleh umat manusia. Allah menjadikan kita segenap manusia dijadikan pemimpin di atas muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kami berkata kepada malaikat, aku hendak menjadikan kalian pemimpin di muka bumi ini atau khalifah di muka bumi ini. Siapa khalifah di permukaan bumi ini? Yaitu pemimpin. Banyak kita melaksanakan pemimpin. Banyak kita sebagai umat manusia ini dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin dalam rumah tangga, ada pemimpin dalam bermasyarakat, dan ada juga pemimpin dalam bernegara. Itu semua kita dijadikan pemimpin. Kita dijadikan sebagai pengatur dunia ini. Agar apa? Agar kita tidak terbuai oleh dunia karena datangnya seorang pemimpin. Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam, iblis dan para malaikat, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, dan kami berkata, ya malaikat, wahai malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka malaikat pun bersujud kepada Allah, kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis sangat angkuh, sangat sombong? Karena dia adalah sifat yang jahat. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk apa aku sujud kepada Nabi Adam sedangkan aku yang lebih kuat daripada Adam? Kenapa dia membandingkan antara Adam dan iblis?
Karena iblis sombong, karena dia memiliki kekuatan api, sedangkan manusia adalah tanah. Lantas Allah mengetes kedua belah pihak ini, antara iblis dan malaikat, dan antara iblis dan Adam. Apa kata Allah? Wahai Adam, engkau adalah orang yang sangat pintar, engkau tahu nama-nama benda. Dan Allah pun berkata, ini namanya benda apa? Ini namanya benda piring. Sedangkan iblis tidak mengetahui itu, dan iblis pun kalah dalam hal itu. Dan Allah jadikan Adam sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Oleh karenanya, kita sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pemimpin di atas muka bumi ini. Dan pemimpin yang sangat dirindukan oleh umat Rasulullah SAW, yaitu dia memiliki 4 sifat. Sifat yang pertama, as-siddiq, artinya benar. Seorang pemimpin, apabila kita dijadikan pemimpin, maka bersifat adillah, bersifat benarlah. Apabila yang kita katakan, apabila yang kita janjikan, maka jadikan janji itu kebenaran. Jangan jadikan janji itu kebohongan. Kemudian bersifat amanah. Pada pemimpin, Allah berikan amanah, dijadikan amanah untuk memimpin suatu negara, memimpin suatu rumah tangga, memimpin segalanya. Dan jikalau pemimpin, apa yang kita pimpin itu tidak berjalan dengan lancar, maka Allah akan memberikan pertanggungjawabannya atas dia, atas apa yang ia lakukan di dunia ini. Inna sam'a wal basar wal fuada. Sungguhnya Allah memberikan telinga, wal basar, pendengaran. Inna sam'a, dan Allah memberikan pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada, dan hati. Itu semua akan Allah berikan pertanggungjawabannya atas muka bumi ini. Oleh karenanya, kita apabila memilih suatu pemimpin, memilih suatu kepemimpinan di atas muka bumi ini, maka pilihlah 4 sifat tersebut. Pertama, sifat pemimpin itu as-siddiq, bersifat benar. Fatonah, menyampaikan. Dia menyampaikan yang benar, bukan menyampaikan yang salah. Kemudian amanah. Jikalau kita memilih pemimpin di muka bumi ini, pilihlah pemimpin yang beramanah, yang sangat tinggi nilai juangnya terhadap negara tersebut. Yang keempat, bersifat. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa memilih pemimpin yang beramanah, pemimpin yang baik terhadap masyarakat, pemimpin yang peduli atas negara, bukan pemimpin yang senantiasa duduk berpangku tangan di kantor. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yumkin ilahunna fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.